Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Indriani, NPM 1901010058. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh mata kuliah fikih munakahat. Yang pertama yaitu tentang mengapa harus menikah. Islam merupakan agama yang sempurna, yang mana dalam segala aspek segi kehidupan manusia sudah diatur oleh Islam. Salah satunya yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan ibadah yang mana dalam hal ini pernikahan memiliki aturan atau hukum yang harus dilaksanakan bagi setiap calon pasangan suami dan istri. Salah satu contoh aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 34-35, yaitu di mana Allah telah menetapkan batasan dan wewenang bagi suami dan istri, seperti hak dan kewajiban dari suami dan istri. Materi selanjutnya yaitu mengenai peminangan, konsep peminangan dan kafa'ah dalam Islam. Peminangan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh laki-laki untuk memohon atau meminta kepada seorang perempuan agar mau dijadikan sebagai istri. Peminangan pada umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Namun dalam Islam, peminangan boleh dilakukan terlebih dahulu oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Salah satu contoh dari sahabat yaitu Umar bin Khattab. Yang kedua, seperti contohnya ketika Siti Khadijah melamar Rasulullah SAW. Peminangan boleh dilakukan secara langsung tanpa perantara atau dilakukan dengan perantara. Adapun perantara yang baik adalah sebaiknya orang yang alim agar dia mampu menjelaskan dengan baik ketika lamarannya ditolak. Selanjutnya yaitu mengenai kafa'ah. Kafa'ah dapat diartikan sebagai penyamaan atau kesetaraan, yang mana dalam hal ini bukan berarti tentang harta, akan tetapi tentang perilaku, sifat, sikap, akhlak, dan agamanya, yang mana hal ini bertujuan agar kelak pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangga tidak akan mengalami suatu permasalahan yang disebabkan oleh ketidaksamaan atau ketidakcocokan. Materi selanjutnya yaitu mengenai rukun dan syarat pernikahan. Adapun rukun dari pernikahan terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu adanya seorang suami, yang kedua adanya seorang istri, yang ketiga adanya wali, yang keempat adanya dua orang saksi, baik itu semua dari pihak laki-laki atau semua dari pihak perempuan atau salah satu dari pihak laki-laki dan perempuan. Yang kelima yaitu adanya ijab dan qabul. Adapun syarat menjadi seorang suami yaitu yang pertama tidak dalam keadaan ihram, yang kedua atas kehendak sendiri, yang ketiga jelas orangnya atau sosoknya, yang keempat tahu nama dan nasab dari istrinya, yang kelima jelas kelaki-lakiannya, yang keenam tidak ada hubungan mahram. Kemudian syarat menjadi seorang istri yaitu yang pertama tidak dalam keadaan ihram, yang kedua jelas sosoknya, yang ketiga bukan dalam keadaan menjadi istri orang lain, yang keempat jelas kewanitaannya. Yang selanjutnya yaitu syarat menjadi seorang wali itu terbagi menjadi 8. Yang pertama atas kehendak sendiri, 2 Islam, ketiga laki-laki, yang keempat berakal dan balik, kemudian yang kelima tidak fasik, kemudian yang keenam tidak dalam keadaan ihram, yang ketujuh tidak ada celah pada nalarnya seperti pikun, kemudian yang kedelapan merdeka. Yang kemudian syarat menjadi seorang saksi terbagi menjadi 2. Yang pertama, seorang saksi harus bisa berbicara, melihat, dan mendengar. Yang kedua, orang tersebut seharusnya bukan seorang wali.
Selanjutnya yaitu syarat ijab dan qabul. Yang pertama, syaratnya itu sama dengan syarat jual beli, di mana tidak boleh diselangi dengan diam atau obrolan. Kemudian yang kedua, tidak boleh digantungkan atau ditaklik. Yang ketiga, tidak boleh dibatasi oleh waktu. Yang keempat, kesesuaian antara ijab dan qabul. Materi selanjutnya yaitu mengenai akad pernikahan dalam Islam. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Yang pertama yaitu tidak boleh adanya pelanggaran agama. Ketika seseorang melakukan pernikahan, tidak boleh diawali dengan dosa seperti membuka aurat. Kemudian yang kedua yaitu harus adanya wali. Tidak sah apabila pernikahan tidak ada walinya. Adapun ketika seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, sekalipun ia janda, tidak diperbolehkan apabila menikah tanpa wali. Kecuali walinya tersebut kafir, maka boleh diwakilkan. Yang selanjutnya yaitu mahar. Mahar merupakan harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai sahnya pernikahan. Semakin sederhana mahar, maka semakin baik pernikahan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya dua orang saksi. Saksi di sini seperti penjelasan sebelumnya, yaitu boleh dari pihak laki-laki atau pihak perempuan atau orang yang ditunjuk karena dituakan. Yang terakhir yaitu diiklankan, yang maksudnya minimal ketika melaksanakan pernikahan haruslah mengundang tetangga, kerabat yang dekat dengan kita. Materi selanjutnya yaitu mengenai syarat wali dan saksi. Adapun syarat menjadi seorang wali yang pertama yaitu balik, yang kedua laki-laki, yang ketiga merdeka, bukan budak, yang keempat sama agamanya. Apabila seorang wali berbeda agamanya, contohnya seperti anak perempuannya beragama Islam, kemudian ayahnya beragama Nasrani, maka pernikahannya tidak sah. Yang selanjutnya yaitu bisa melihat, bisa mendengar. Kemudian yang keenam, al-adalah. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Yang kemudian yaitu syarat saksi. Seperti penjelasan sebelumnya bahwasanya syarat menjadi seorang saksi yaitu yang pertama dapat membaca, dapat melihat, dapat mendengarkan. Kemudian orang tersebut bukan seharusnya menjadi seorang wali. Materi selanjutnya yaitu mengenai mahar dan kedudukannya. Mahar merupakan harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai sahnya pernikahan. Adapun kadar pemberian mahar tergantung dari kesanggupan yang bersangkutan dan keridhaan atas kedua belah pihak. Mahar boleh diberikan secara tunai ataupun tidak tunai, boleh disegerakan dan boleh ditunda, boleh sebagian disegerakan dan boleh sebagian ditunda. Adapun hukum dari pemberian mahar itu sendiri, menurut Imam Malik, mahar merupakan rukun pernikahan yang mana pemberian mahar adalah wajib. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, kawinlah engkau walaupun dengan mas kawin cincin dari besi. Hadis riwayat Bukhari. Materi selanjutnya atau materi yang ketujuh yaitu mengenai poligami. Dalam masalah poligami, seorang perempuan tidak boleh mengingkari adanya poligami, sebab poligami terdapat dalam ajaran Islam. Begitu pula kepada pihak laki-laki yang mana tidak boleh melakukan poligami tanpa adanya tujuan. Maka dalam hal ini ketika seorang laki-laki akan melakukan poligami, hendaklah ia memperhatikan bagaimana hukum pernikahan. Imam Nawawi, seorang pakar fikih dan hadis, mengatakan jika menikah dengan satu perempuan memiliki banyak hukum, baik itu haram, wajib, sunnah, makruh ataupun mubah. Maka ketika seorang laki-laki akan melakukan poligami, hendaklah ia bersikap adil, yang mana adilnya ini yaitu bersifat zahir, bukan batin. Adil dalam sikap
Zahir ini seperti contohnya yaitu nafkah, pemberian nafkah. Dalam hal adil secara batin, seorang laki-laki tidak akan bisa atau tidak akan pernah bisa bersifat adil secara batin, karena urusan hati hanyalah Allah yang bisa mengaturnya. Maka seorang laki-laki harus bersikap adil dalam hal zahir. Namun, akan tetapi ketika ada seorang istri yang mau diperlakukan tidak adil dalam poligami, maka itu semua adalah hak dari istri tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.